Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini saya akan membuat video tentang lebih tepatnya saya ingin berbagi tentang sebuah usaha yang tidak perlu kita lakukan di luar. Artinya di rumah pun bisa. Ya, usaha itu mungkin banyak macamnya ya. Tapi bagi saya pribadi, saya mungkin akan berbagi tentang usaha apa yang saya lakukan di rumah. Saya manfaatkan kondisi yang ada, lahan yang ada. Kebetulan saya ada lahan sedikit di belakang, jadi saya bisa manfaatkan untuk ini. Jadi saya di sini membuat usaha mencoba beternak lele. Itu mungkin saya akan membagi kepada teman-teman semua apa yang bisa saya lakukan, apa yang sudah saya lakukan seperti ini, mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman. Ya, pastinya ini kolam yang menurut versi saya, menurut cara saya. Untuk selanjutnya, oke, kita mulai aja ya teman-teman. Ini saya kebetulan ada lokasi di belakang rumah sedikit. Saya manfaatkan untuk sebuah usaha agar saya tidak perlu keluar rumah untuk membuat satu usaha itu. Mungkin di sini saya coba untuk membuat kolam terpal. Ini lebih tepatnya kolam terpal ya teman-teman. Ada ini kebetulan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya teman-teman. Jadi untuk lokasi sekian aja sepanjang ini mungkin bisa, kalau ini sekitar 20 meteran. Nah, ini saya bisa 5 kolam ke sana ya teman-teman, karena saya mempunyai kolam ini diameter 3. Jadi nggak begitu luas, tapi bisa menampung ikan lumayan ya teman ya, banyak untuk satu kolamnya. Dan kenapa saya lebih memilih kolam terpal? Karena sebenarnya bisa mungkin saya membuat kolam dengan cara menggali agar mungkin lebih dengan dasar tanah lebih. Untuk kebetulan saya beternak lele ya, jadi mungkin lele itu alamnya tanah ya, tapi sebenarnya enggak paten segitu juga gitu. Artinya walaupun kita menggunakan kolam terpal, yang penting penanganannya benar, penggantian airnya juga bagus, kita buat seolah-olah seperti alami. Saya rasa lele pun akan nyaman dan pastinya akan berefek pada perkembangan tubuhnya ya teman-teman, untuk hasil panen kita. Jadi saya tidak memilih menggali, karena menggali lokasi, menggali tanah itu artinya saya membuat satu lubang yang mungkin suatu saat jika saya ingin pindah, atau mungkin pindah lokasi, atau mungkin menambah, itu akan sulit mungkin tuh, karena hanya seluas itu aja. Sedangkan misalkan saya ingin menutup, atau mungkin saya berpindah usaha mungkin, atau ke bidang lain atau apapun, kita ingin meratakan tanah itu, kita butuh tanah lagi, butuh timbunan tanah lagi, butuh mencari tanah lagi yang tadinya sudah digali itu. Dan kalau kelebihan dari kolam terpal ini teman-teman, dimanapun tempat kita bisa alokasikan. Kita mau pindah ke lokasi, kita pindah, geser, atau berapa meter ke samping, ke depan atau kemanapun itu bisa, karena saya menggunakannya seperti ini teman-teman. Ini kolam terpal bundar ini, saya tidak menanam, jadi saya tidak tenggelamkan ke dasar tanah, tapi ini lebih kepada di permukaan tanah aja teman-teman ya. Jadi dia tidak, ini di permukaan tanah aja, jadi saya angkat, saya geser tuh bisa. Jadi sedangkan
kolam terpal ini teman-teman ya, itu bisa menampung, ini kan kebetulan diameter 3 ya teman-teman, diameter 3, jadi nggak begitu luas, tapi untuk ketinggian air 1 meter ini mampu menampung ikan sampai 5.000 ekor, mulai dari ukuran kecil sampai ke arah panen itu bisa 5.000 ekor sampai ke konsumsi. Artinya itulah batasan panen kita, batasan awal untuk panen, konsumsi ya. Kalau mungkin kita ingin membuat lebih dari itu, lebih besar lagi, ya nggak apa-apa, tinggal nambah aja gitu. Tapi artinya kalau untuk sampai ukuran konsumsi 5.000 ekor itu mampu untuk satu kolam diameter 3 teman-teman ya. Tidak luas kan, diameter 3. Nah teman-teman, inilah usaha, salah satu usaha yang kita buat untuk di rumah. Jadi kita nggak perlu harus usaha keluar rumah atau kemana mencari pekerjaan. Sekarang kan bisa dikatakan sulit, bahkan ya sulit lah, tidak mudah. Jadi saya coba untuk nyaman di rumah dan bisa menghasilkan gitu teman-teman ya. Jadi di sini kebetulan tanah saya ini lebih rendah daripada pembuangannya teman-teman. Jadi untuk pembuangannya saya tidak langsung dari kolam ini langsung ke sini, itu tidak, ke sampingnya gitu tidak teman-teman, karena tanah ini saya lebih rendah daripada lokasi got di sana, di jalan. Untuk pembuangannya saya arahkan ke jalan, ke jalan raya ke depan rumah saya. Itu jadi saya membuat satu jalur pembuangan untuk 5 kolam, saya jadikan satu jalur ya teman-teman. Ini seperti ini saya buat, ini rangka besi ya teman-teman ya, untuk pipa ini. Nah ini saya buat, ini pembuangannya teman-teman. Ini keran, ini kalau membuka atau membuang air, ini kalau menutup teman-teman. Nah ini untuk satu jalur ke sana. Nah di situ nanti untuk 5 kolam jadi satu jalur ini semuanya teman-teman. Itu mengarah ke satu pembuangan di sana di depan rumah, di pinggir jalan besar, di pinggir jalan aspal depan ya, depan rumah. Jadi itu satu pembuangannya saya. Kalau untuk pengambilan, saya kebetulan di atas ada tandon air. Jadi sebaiknya kalau untuk ikan sebaiknya digunakan air sedotan dari sumur atau sumur bor atau apapun, itu gunakanlah tandon, itu mungkin lebih baik. Jadi air itu sempat mendiamkan air terlebih dahulu, terus kita gunakan untuk kolam ya. Mungkin untuk penjelasan itu semuanya akan ada di video selanjutnya teman-teman. Untuk sementara ini saya lebih ke arah berbagi usaha di rumah. Jadi seperti ini tadi saya lanjut teman-teman ya. Jadi untuk pengambilannya dari tandon saya turunkan ke sini, saya bagi untuk 5 kolam. Nah ini teman-teman ya, kebetulan lagi ngisi ini. Oke. Untuk kolam 5 ini, kalau dipikir kita usaha di rumah untuk 5.000 ikan satu kolam, saya pikir kita bisa jadikan satu usaha yang benar-benar itu menjadikan satu penghasilan buat kita teman-teman. Jadi kayak misalnya ini 5.000 ikan, kalau saya punya 5 kolam itu bisa 25.000 ekor ya, 25.000 ekor. Misalkan satu kali panen yang ini dulu 5.000 ekor, terus kita lanjutkan 2 minggu kemudian. Jadi untuk pengambilan benihnya akan kita set pengambilan awal setelah umur 2 minggu ikan yang kita ambil, kita akan isi lagi kolam kedua. Nah, setelah 2 minggu kemudian kita isi lagi kolam ketiga untuk benihnya. Begitu seterusnya sampai ke 5. Dan untuk panennya otomatis akan berputar. Setiap 2 minggu sekali kita akan panen. Dan itu saya pikir bisa membantu penghasilan buat kita untuk sebuah usaha di rumah. Saya pikir sementara itu yang bisa
saya bagi untuk teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Salam sukses selalu buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coy.